Jika kalian semua sekarang sedang harap-harap cemas menanti THR akan turun, mau beli apa, dan kira-kira akan diinvestasikan atau dibelanjakan, maka tidak demikian dengan 10.000 lebih karyawan dari Sritex yang kemarin baru saja mengumumkan bahwa mereka ini pilot. Apa yang menyebabkan industri tekstil yang boleh kita katakan legenda ini menutup produksi mereka, gulung tikar, dan mengapa ini semua menjadi salah Jokowi? Mari kita akan lihat dan seperti apa analisanya dalam kacamata awam seperti kita. Halo Scienceseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada apa di balik pilot dan gulung tikarnya Sritex, dan dari kacamata awam, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, Mas Den, ini berbicara tentang Sritex, perusahaan raksasa tekstil ya, yang tentunya sudah hampir menyentuh setengah abad berdiri, pada akhirnya harus gulung tikar, dan banyak sekali yang menghubung-hubungkan dengan tutupnya perusahaan ini atau bangkrutnya perusahaan ini karena salah Pak Jokowi. Kenapa salah Pak Jokowi? Karena di akhir kekuasaannya Pak Jokowi ini sempat mengeluarkan Permendak 8 2024 ya kan, yang dimana di situ tertulis adalah mengizinkan barang-barang relaksasi impor lah ya. Relaksasi impor. Jadi yang kontainer-kontainer sudah tertahan, peti kemas yang tertahan ini bisa masuk ke Indonesia dengan direlaksasi itu, dan banyaknya barang-barang tekstil, baju, kain dari China yang masuk ke Indonesia ini membuat semua pengusaha-pengusaha ataupun pabrik-pabrik tekstil ini jadi melemah, bahkan gulung tikar termasuk Sritex ini. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Kacamata orang awam ya? Jawaban pendek, sedang, atau panjang? Panjang deh. Kalau panjang, pendeknya jadi nggak berguna nanti. Oh iya, udah pendek dulu. Kita mulai dari yang pendek dulu. Yang pendek adalah seperti biasa, disrupsi. Sama seperti yang terjadi dengan Puncak, yang terus kemudian banyak hotel, pengusaha makanan yang tutup. Restoran Rindu Alam yang dulu itu kalau boleh kita bilang nggak akan ke Bandung kalau rasanya nggak mampir di Rindu Alam di Puncak. Itu saja tutup dan bahkan diratakan dengan tanah. Dan mungkin Gen Z seperti kalian semua yang menonton ini nggak tahu restoran Rindu Alam dulu itu selegend apa. Itu terjadi sejak adanya tol Cipularang. Terus kemudian muncullah kereta api Wus, dan ini juga mendisrupt kalau kita bilang itu travel yang menggunakan mobil yang kemarin itu sempat mengambil lahannya kereta api Parahyangan. Terus kemudian menjadi teknologi dan juga usahanya ini menjadi obsolete atau ditinggal oleh zaman. Nah, saya ingin katakan demikian karena sejatinya ternyata kalau kita googling lebih jauh lagi, permasalahan Sritex ini jauh terjadi sebelum adanya Permendak itu tadi. Jadi istilahnya sakitnya udah parah, kemudian diterminate dengan adanya hal itu tadi. Tapi apakah ini adalah sebuah langkah yang keliru? Maka mari kita kembali lagi ke satu hal yang lainnya. Ini kalau jawaban sedangnya itu mirip dengan mengapa saat China di sini berinvestasi ke Indonesia, mereka lebih suka menggunakan buru-buru orang China, daratan ya, bukan Tionghoa atau orang Ingni Huaren, orang-orang Indonesia yang keturunan Cina, bukan. Karena mereka merasa bahwa orang-orang ini itu kerja itu bisa 24 jam. Dan mereka ini nggak rewel untuk minta pulang karena anaknya harus diantar les ngaji, atau datang ke acara pernikahan temennya, kakak, adik dari saudaranya, seperti itu. Hal yang demikian yang memang akhirnya membuat optimasi apapun yang dibangun ini menjadi lebih melar daripada yang seharusnya. Nah, kita tahu bahwa produk China ini memang ajaib sekali. Kain dengan kualitas yang sama, ini bisa dengan harga 10 bahkan mungkin bisa saja lebih daripada kalau diproduksi di Indonesia. Apakah kita akan selamanya bisa berlindung dari proteksi pasar yang ada di Indonesia? Saya pikir enggak. Karena kita juga menandatangani kebutuhan-kebutuhan untuk membangun infrastruktur di mana mereka itu juga memaksa kita untuk juga mengambil atau menyerap
produk tekstil mereka ini tadi. Maka kalau menurut saya kembali di sini, ini tentang persaingan, tentang bagaimana produksi lebih besar dibandingkan pemasukan. Dan ditambah lagi dengan kondisi di mana tiap tahun, tiap tanggal 2 Mei, buruh itu pasti demo minta UMR dinaikkan. Maka UMR di negara lain ini jauh lebih rendah, bisa menghasilkan produk yang jauh lebih banyak dan lebih bagus. 24 jam mungkin mesin mereka ini bekerja terus dengan uang yang lebih murah. Maka kegagalan kita untuk berinovasi itu sesuatu yang mungkin terlalu klise ya. Mungkin kalau kita boleh bilang kegagalan kita untuk kejam kepada sesama manusia yang kita namakan sebagai buruh itu, yang membuat ya perusahaan yang manusiawi seperti Sritek ini akhirnya gulung tikar. Kita kalah dengan satu industri yang tidak manusiawi yang di China, yang menghasilkan barang-barang yang sekarang mungkin banyak kita konsumsi. Tapi kalau berbicara tentang kurangnya bisa mengimbangi China, sedangkan maksudnya di satu sisi di Indonesia pun masih dalam kondisi yang UMR sudah dinaikkan setiap tahunnya aja masih ada demo. Maksudnya gimana optimalisasinya yang bisa diterapkan di Indonesia? Ya Indonesia kayaknya nggak terlalu berbakat untuk jadi negara manufaktur, terutama jika produk kita harus bersaing dengan produk China. Kalau memang mau, kita harus memproduksi sesuatu yang memang China ini nggak bisa. Dan itu tentu saja memerlukan sebuah ya kita duduk, ngobrol, melakukan FGD di beberapa kesempatan yang mungkin mendatangkan akademisi, orang-orang yang memang melakukan praktek di lapangan, dan juga pengamat ekonomi yang kalau boleh kita katakan ini akan menemukan apa nih titik tengah dari semua hal yang kita ya miliki ini tadi. Karena sejatinya ya selama ini berkaitan dengan sebuah produksi massal dari sebuah komoditas yang artinya bisa dibeli di mana-mana, kita masih tetap akan kalah dengan negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, mana lagi negara-negara ya itulah di Semenanjung Malaka ke atas itu, yang mana mereka pasti akan jauh lebih murah, apalagi China. Tapi berbicara tentang pilotnya Sritek ini, bisakah kita berasumsi ya bahwasanya seharusnya pemerintah ini atau mungkin orang-orang yang berwenang di sana membuat peraturan dan kembali membatasi barang-barang impor yang bisa masuk? Kalau saya pikir membatasi impor itu sudah nggak mungkin, karena ini adalah satu keniscayaan dari semua ya. Kalau kita boleh bilang salahkan Jokowi adalah ya Jokowi selama ini memilih untuk berafiliasinya dengan China dibandingkan dengan Amerika. Tapi ya tentu saja dengan konsekuensi yang banyak juga ya. Hal positifnya kita nikmati banyak. Tapi seperti ini kalau saya pikir ya harus ada pembicaraan yang sifatnya bilateral antar negara. Tapi kalau itu nggak akan terjadi overnight atau over month atau berapapun waktu yang akan dibutuhkan. Saya malah akan lebih mungkin bisa masuk ke sini, itu adalah subsidi kebijakan. Yang artinya misalkan semua seragam BUMN, seragam ya mungkin anak sekolah itu harus membeli ke Sritek. Nah itu baru jadi sebuah, kalau saya pikir di sini satu hal yang akan mungkin menyelamatkan. Jadi dengan adanya monopoli, tapi kan kita harus mikirin juga industri-industri tekstil yang lain ini seperti apa. Kalau menurut saya ini karena kita ya kalah cepat dalam mengadopsi hal-hal yang baru. Juga mesin-mesin yang konon katanya ini juga perlu untuk di-upgrade, yang ya seperti tipikal orang Indonesia ya, kita tuh nggak bisa kejam sama buruh ini tadi. Harusnya kita melihat di China itu seperti apa. Kalau mau head to head ya memberlakukan yang sama, tapi kan itu nggak mungkin dilakukan di sini. Ini juga banyak dibicarakan oleh netizen karena seolah-olah ini tamparan bagi janji kampanye Mas Gibran karena akan membuka 9 juta lapangan pekerjaan, namun malah ada puluhan ribu orang yang ya 10.000 plus orang yang justru kehilangan lapangan pekerjaan akibat bangkrutnya Sritek ini. Gimana menurut Mas Denidar? Yang pertama, tanpa berniat membela pemerintah, siapapun presidennya atau wakil presidennya menjanjikan hal seperti itu tetap masuk akal. Tapi ini apple to apple-nya nggak sama, karena dia berada di, kalau boleh kita bilang, konteks yang berbeda. Karyawan Sritek ini di PHK atau mengalami pilot dan terus kemudian pemutusan hubungan kerja itu setelah melewati sebuah proses yang lama. Mereka juga bukan orang-orang yang tadinya menganggur di sini. Dan ini terjadi ya bisa saja disebabkan karena banyak hal. Termasuk salah satunya ya boleh kita katakan adalah ya ketidakmampuan manajemen atau perusahaan ini
untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Sehingga ini bukan terus menjadi sebuah kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang yang di layoff ini tadi. Ini malah menjadi kewajiban si pemilik perusahaan. Kenapa kok perusahaan ini mengarah ke arah yang salah terus kemudian menjadi seperti sekarang? Karena penyelamatan seharusnya tetap masih bisa dilakukan. Nah, yang dijanjikan ini adalah untuk, kalau boleh saya kira, Gen Z atau gen milenial yang ya late born itu, saya pikir itu yang disasar. Mencari-cari hal ini kaitannya dengan Gibran apalagi Jokowi hanyalah mencoba mencari kesalahan dan menyalahkan dua orang ini tadi terhadap sesuatu yang kalau menurut saya konteksnya berbeda. Bagi netizen juga seenggaknya pemerintah ini harusnya punya sumbangsi untuk membantu, ya itu yang tadi bilang produksi ya pabrik kain lokal, pabrik baju lokal, gimana dia mendapatkan pasarnya tersendiri setelah adanya peraturan pemerintah yang membolehkan impor lebih banyak itu lagi. Ya seharusnya itu memang dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah pun melakukan itu. Tapi apapun yang dilakukan sepertinya ini tidak terlampau, masih dianggap terlalu lambat dibandingkan kecepatan terjadinya ya hal yang kita lihat ini tadi. Tapi apapun itu kan kita tahu bahwa ya pilotnya sebuah perusahaan, karena saya tahu karena dulu keluarga saya mengelola perusahaan rokok dan pilot. Ya tetap itu terjadi karena mismanagement, karena kesalahan dari pengelolanya. Nggak bisa kita salahkan para pegawai ini, karena pegawai ini akan nurut kan dengan apapun yang akan kita nanti arahkan. Dan telat atau ketidakmampuan kita merespon sesuatu yang terjadi dengan cepat, itu memang bisa berakibat sefatal ini. Tapi dari Pak Prabowo sendiri juga mencoba mengusahakan untuk para pegawai atau mantan karyawan yang di layoff oleh PT Sritek ini untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Menurut Mas Dian seperti apa? Ya itu sesuatu yang bagus saat pemerintah hadir, karena jumlahnya nggak kaleng-kaleng, terjadi di saat yang unfortunate, karena di saat semua orang ini happy, berharap mereka akan dapat THR, gaji ke-13, tiba-tiba saudara-saudara kita yang 10.000 sekian orang itu kehilangan mata pencarian mereka. Maka seharusnya pemerintah memang turun tangan. Tapi kita harus tahu bahwa turun tangannya ini karena jumlah yang bersamaan sangat besar terjadi di saat yang bersamaan itu tadi. Kalau mungkin cuma 1.000 orang, mungkin ya ini sesuatu yang mungkin pemerintah pasti akan menyelamatkan yang lainnya. Dan semoga pemerintah memang akhirnya menemukan apa yang akan pemerintah ini resepkan untuk ya, kalaupun ternyata ini nggak bisa mengembalikan mereka kembali bekerja dengan apapun yang mereka dapatkan, ya at least is the pain lah. Membuat ini semua itu nggak semenyakitkan kali ini, dan ya kebayang mereka yang kerjanya itu udah tahunan dan puluhan tahun pasti akan sulit untuk melamar lagi pekerjaan, karena kemampuan mereka yaitu umur mereka sudah nggak muda, dan secara fisik mungkin mereka juga sudah nggak sanggup melakukan sesuatu untuk dipelajari dari awal. Banyak juga yang netizen ini menjadi seperti cenayang atau semacam ya. Banyak juga yang bilang kayak kemungkinan ini juga mungkin ada PT-PT yang lain yang yang bergerak di bidang tekstil juga akan seperti menyusul si Sritek ini tadi. Nah, menurut Mas Dian apa sih yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini untuk mencegah adanya pilot di perusahaan tekstil lainnya yang mungkin skalanya besar juga gitu? Ya saya kira pemerintah harus muncul dengan sebuah skema yang melakukan sebuah, ya seperti kemarin itu, adanya relaksasi dengan Permendak 8 itu kan, pemerintah itu bisa dan sanggup melakukan sebuah kebijakan yang mengubah arah boleh atau enggaknya hal ini terjadi. Nah harapan saya sih misalkan tadi membuat peraturan bahwa semua produksi atau serapan baju yang ini itu harus dikelola oleh konveksi-konveksi terutama yang karyawannya besar. Nah hal seperti itu harus dilakukan, dan kita nggak bisa ya mungkin secara langsung menutup keran impor, tapi dengan misalkan kalau seragam sekolah nggak boleh, kalau baju polos nggak boleh. Nah hal seperti itu yang saya pikir ini bisa diantisipasikan. Apapun yang kita sekarang coba untuk upayakan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin saudara-saudara kita. Mari kita kirimkan doa yang terbaik, semoga di akhir dari Ramadan ini mereka mendapatkan jawaban, dan apapun mereka harapkan dari Ramadan-Ramadan di tahun sebelumnya, ini akan tetap dapat mereka peroleh untuk keluarga yang mereka cintai di Ramadan kali ini. Selamat berpuasa, sampai jumpa dan salam.